apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan kabupaten sepanjang 10 km yang menghubungkan Desa Saka 3 dan Desa Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ilir, rusak parah. Dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran pengelolaan BBM bidang sampah. Budidaya ikan hias masih menjadi tren yang diminati publik di Palembang, bahkan mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Kita hadirkan informasi yang pertama, akibat digunakan untuk aktivitas kendaraan proyek pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Mulih, jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Saka 3 dan Desa Tanjung Seteko Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Beginilah kondisi jalan rusak di sepanjang Desa Saka 3, Tanjung Senai, Palemraya, Pulau Negara, hingga Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang hampir 10 km ini rusak parah, sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 4. Saat hujan turun, jalan ini dipenuhi lumpur, menyerupai sebuah kubangan. Akibat rusaknya jalan ini membuat aktivitas masyarakat sekitar terganggu. Bahkan warga sulit untuk menjual hasil pertanian mereka ke ibu kota kabupaten. Rusaknya jalan ini disebabkan karena banyaknya aktivitas kendaraan truk proyek pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Mulih melintas. Hari ini meninjau lokasi, pertama titik-titik yang kita tuju, kemudian termasuk konstruksi yang diperbaiki. Karena kita bukan sifatnya penanganan darurat, sifatnya kita memperbaiki kondisi, mengembalikan dari kondisi existing sebelumnya kembali ke normal. Bahkan itu minimal, kalau bisa dilanjutkan dengan pengerasan di atasnya. Pihak PT Hutama Karya selaku kontraktor jalan tol Indralaya Prabu Mulih berjanji akan memperbaiki seluruh jalan yang rusak. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret 2023 mendatang. Sebagai kontraktor jalan tol akan memperbaikinya secara bertahap, ya, sampai dengan proyek selesai, lalu kemudian ada serah terima ke Pemda atau ke perangkat desa atau ke pemerintahan setempat, ya tergantung kelas jalannya. Apabila kelas jalan desa ya ke aparatur desa atau kecamatan setempat, kelas jalannya kelas jalan kabupaten ya ke PU kabupaten, kelas jalannya nasional ya ke PU nasional. Pemerintah Ogan Ilir berharap perbaikan jalan rusak sesuai dengan kondisi semula, yaitu dengan menggunakan cor beton dan aspal, sebab jalan ini menjadi urat nadi perekonomian bagi masyarakat sekitar. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan BBM bidang sampah tahun 2019, 2020, dan tahun 2021, dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Usai melakukan penyelidikan yang cukup panjang, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya menetapkan pejabat dan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan (US) dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan (HIS). Kedua tersangka diduga telah melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan bahan bakar minyak di bidang persampahan mulai dari tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Meski belum diketahui pasti berapa besar kerugian yang diderita negara, namun pihak kejaksaan telah menyita uang sebesar Rp349.800.000 dari kedua tersangka sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Kami mengupayakan agar pemulihan terhadap keuangan negara atau keuangan daerah terlebih dahulu
Setelah itu nanti pertimbangan penyidik apakah memang memenuhi pasal 21 KUHP dilakukan penahanan atau tidak, itu nanti ada pertimbangan dari penyidik sendiri. Karena penyidiknya di sini ada Satgas 1 yang dipimpin oleh Kasih Intel dan Satgas 3 yang dipimpin oleh Kasdinsus langsung sama Kasih Datum. Pak, untuk kerugian negaranya berapa Pak? Kami belum bisa menyampaikan mengenai kerugian negara walaupun sudah kami dapat pastiannya, karena di dalam hal ini, dalam perkara ini kita ada memasukkan pasal 12F pasal 12 huruf F. Tapi tentunya tetap kita lapis ke junto pasal 18 sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara. Kejaksaan Oku Selatan akan terus mengusut kasus ini untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Sementara untuk kedua tersangka, jaksa menjerat mereka dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya hingga 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pasca pemilik Yayasan Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Seluruh penghuni panti diungsikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, bahkan guna kepentingan penyidikan bangunan panti asuhan dipasang garis polisi. Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang yang berada di Jalan Mangkubumi Lorong Bunga, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Selasa pagi terlihat sepi. Seluruh penghuni panti termasuk keluarga pelaku tidak terlihat lagi. Bahkan bangunan panti kini telah diberi garis polisi. Sementara warga sekitar mengaku meski pelaku kerap memarahi anak-anak panti dengan kata-kata kasar, warga tidak pernah melihat pelaku melakukan kekerasan. Mereka baru mengetahui ada tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku H setelah melihat video viral di media sosial. Selama ini aktivitas penghuni panti tidak ada yang mencurigakan dan tidak tampak adanya kekerasan termasuk kepada anak-anak panti yang kerap dilihat warga menjaga warung milik pelaku yang berada di samping panti secara bergiliran. Nah, kita pula tak tahu, masyarakat sini juga banyak tak tahu juga. Banyak tak tahu Pak. Iya. Berarti dapat kabarnya pas kejadian sudah ini Pak. Iya. Sudah dapat kejadian. dari inilah melok apa dapat dari apa api inilah kan. Dari HP Iya. viral di IG. Iya. Baru kita tahu gitu Pak. Aku kan jualan di Mabang tuh kan. Malam tuh kan. Di muka api tadi. Oh iya. Gitu, kan? Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, semua penghuni panti yang berjumlah 39 orang saat ini telah dipindahkan ke Yayasan Sentra Perkasa milik Kementerian Sosial yang berada di Kota Palembang. Kondisi seluruh penghuni panti dipastikan dalam keadaan sehat dan telah melakukan aktivitas seperti biasa. Dinas Sosial Kota Palembang juga telah membekukan seluruh aktivitas Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin. Kita pindahkan, kita amankan dulu di Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial. Dan mereka alhamdulillah dalam kondisi sehat, sudah beraktivitas, sekolah tetap jalan, dan semua ini dibantu oleh Sentra Budi Perkasa. Seluruh penghuni panti termasuk 18 anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan oleh tersangka H masih dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Palembang. Selama berada di Yayasan Sentra Perkasa, mereka mendapatkan pendampingan dari psikolog. Dinas Sosial memastikan akan mencabut izin panti asuhan jika ditemukan tindakan yang melanggar hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lainnya, Polrestabes Palembang akhirnya menetapkan pemilik Yayasan Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang sebagai tersangka penganiayaan terhadap sejumlah penghuni panti. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik Polrestabes Palembang akhirnya menetapkan pemilik Yayasan Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang berinisial H alias D sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap sejumlah penghuni panti asuhan. Dengan ditetapkan sebagai tersangka, polisi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka H pada Senin pagi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa 24 orang saksi yang terdiri dari korban, penghuni panti asuhan, dan tetangga di sekitar panti asuhan.
Berdasarkan pemeriksaan polisi, tindakan kekerasan telah dilakukan tersangka sejak tahun 2022 lalu. Tersangka beralasan tindakan tersebut untuk memberikan pembinaan terhadap para penghuni panti asuhan yang melakukan kesalahan. Adapun tindak kekerasan yang dilakukan tersangka adalah kekerasan verbal dan non-verbal. Dari proses penyelidikan dan penyidikan, kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi yang mana berasal dari anak-anak yayasan, kemudian juga dari masyarakat di sekitar TKP. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian juga adanya bukti petunjuk, yaitu dari rekaman video, dan kita sesuaikan dengan ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi, membenarkan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daripada yayasan dengan inisial MH alias D, yang merupakan juga menjadi satu daripada guru. Kasus kekerasan ini terungkap setelah beredar luasnya video penganiayaan yang dilakukan tersangka H terhadap sejumlah penghuni panti di media sosial. Tersangka yang nyaris menjadi sasaran kemarahan warga kemudian dibawa polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan pada Minggu dini hari. Atas perbuatannya yang dilakukan, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.